Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorot Malam Hari dan masih dengan tema kita yaitu refleksi peringatan Hari Buruh di tengah pandemi. Dan di situ kami juga sudah hadir juga, ini adalah Ketua Harian Apindo Kabupaten Banyumas, Bapak Bambang Parmono. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Selamat datang juga Pak ya di studio kami dan terima kasih atas undangannya. Terkait dengan tema kita malam hari, kita juga pengen tahu ini sebenarnya di Apindo ini bagaimana sih menghadapi situasi pandemi ini, teman-teman di Apindo apakah seperti apa di peringatan Hari Buruh ini? Di Apindo pada hakikatnya tetap support dengan hari bahagianya teman-teman kita yang bekerja. Apapun teman sekerja kita adalah partner yang tidak terpisahkan daripada usaha keberhasilan kita bersama. Sehingga dalam My Day ini kita support dengan segala keterbatasannya. Oke, dengan situasi pandemi seperti ini, para pengusaha juga terdampak begitu ya Pak. Bagaimana kemudian para pengusaha ini memperlakukan teman-teman buruhnya seperti apa atau pekerjanya seperti apa? Ya kita harus bijak, berbagilah. Kita tidak harus mem-PHK secara frontal, kita aturlah rotasi kerjanya bisa separuh dan sebagainya. Yang penting kita pada saat posisi begini tidak berarti teman-teman sekerja kita harus diabaikan, tidak bisa. Kita hargai mereka, tetapi kita komunikasikan supaya bisa menerima. Memang ini adalah kenyataan pandemi yang tidak hanya melanda di Indonesia tapi seluruh dunia. Oke, artinya buat tidak tadi Pak Bambang cerita tidak hanya jam kerja mungkin ya, tapi termasuk dengan salary dan sebagainya, gimana Pak? Kita lihat kondisi masing-masing usahanya. Kalau yang pada hakikatnya usaha ini kita bisa bertahan, survival, kita tidak pernah mengurangi apapun. Tapi bagi yang terdampak, pasti dikomunikasikan di antara kami dan teman-teman sekerja melalui media pemerintah. Oke, ya. Oke, ada yang membuat regulasi ya dari. Oh iya, kita tidak bisa. Sendiri, iya, tidak bisa. Oke, kita akan pengen tahu juga nih Pak, di peringatan May Day ini di Kabupaten Banyumas tentunya juga dari Apindo, kemudian DHR dari Dinas sendiri punya acara atau gawe begitu ya. Seperti apa sih? Kan tentunya berbeda ya di sebelum pandemi dengan pandemi ini. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati May Day ini. Oke, jadi yang pertama tuh sebelum saya menjawab itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman Apindo dan ARD yang walaupun di tengah-tengah pandemi ini, May Day mensupport betul. Sehingga nanti dalam rangka May Day, sebelum May Day tanggal 1 kita tasakuran, itu sudah ada lomba-lomba untuk meramaikan ini. Yang pertama adalah lomba mengaji bagi para pekerja. Kemudian yang kedua adalah lomba protokol kesehatan di perusahaan ataupun tempat-tempat usaha. Yang ketiga lomba TikTok. Kemudian yang terakhir nanti adalah tasakuran tanggal 1. Sekaligus nanti penerimaan hadiah kepada mereka yang juara. Oke. Untuk cara-cara mengikutinya gimana Pak? Ini nanti melalui virtual. Kita sudah kirimkan, sebarkan ke seluruh teman-teman melalui forum HRD untuk mereka bisa mengikut sertakan pekerjanya mengikuti lomba dimaksud dengan model link. Link. Targetnya seperti apa untuk peserta sendiri, Mas sendiri mungkin bisa jelaskan untuk teman-teman yang nanti akan berpartisipasi dalam beberapa lomba ini yang digelar secara virtual. Jadi kemarin sudah rapat berkaitan tersebut dengan pimpinan-pimpinan ini. Jadi itu ada link tersendiri yang sudah disiapkan dan sudah dikomunikasikan ke semua badan usaha yang ada di Kabupaten Banyumas beserta di forum HRD. Dan itu link itu nanti dibuat setiap perusahaan atau badan usaha membuat apa yang tadi disampaikan Pak Jokowi berkaitan tersebut. Dan itu nanti dinilai ada juri yang sudah disiapkan yang baik secara independen dan dari dinas untuk menilai berkaitan setiap kegiatan yang ada. Gitu. Oke, Pak Bambang dari Apindo sendiri ada berapa sih Pak jumlah yang tergabung pengusaha-pengusaha di Apindo sendiri? Di atas 1.300. 1.300 ya. Oke, artinya bahwa nanti di May Day ini 1.300 perusahaan ini nanti akan ikut bersama-sama menyengkuyung begitu ya kegiatan May Day ini ya Pak? Kalau menyengkuyungnya iya, tapi dalam pelaksanaannya kan kita terbatas dengan adanya protokol kesehatan. Makanya digelar secara virtual ya Pak? Iya. Virtual, benar. Iya.
Oke, mungkin bisa dijelaskan, ini siapa nih yang mau jelaskan terkait dengan lomba-lombanya ini biar mereka juga paham dan mengerti yang ingin mengikuti lomba Kebetulan seperti itu. kebetulan kegiatan ini secara teknis kami koordinasikan dengan SPSI dan Apindo dan HRD. Sehingga nanti secara teknis mungkin dari Mas Dedi bisa menjelaskan lombanya. Kemudian tapi prinsip Pak Bambang ini juga luar biasa supportnya terhadap kegiatan ini, maksimal betul itu ya. Sehingga hidup sehingga tadi saya cerita dengan Mas Ari, Pak Bambang. Jadi itulah salah satu keunikan ataupun kekhasan Banyumas itu, bahwa pengusaha, pekerja dan juga Pemkab itu selalu bersinergi karena manajemennya Braya Nurib itu soalnya gitu. Simpel ya Pak, Braya Nurib ya, simpel itu. Tapi filosofinya luar biasa ya Braya Nurib itu ya. Maka tema kita dalam rangka MyDay ini adalah jaga prokesnya, COVID-19 sirna, ekonomi berjaya, pekerja sejahtera, pengusaha bahagia, Banyumas pasti bisa. Oke, Banyumas pasti bisa ya menghadapi semua kendala di pandemi ini. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Saya pengen ngulik lagi tentang lomba-lombanya seperti apa di peringatan May Day ini. Jadi tidak hanya sepi-sepi aja, tapi dengan sekarang memanfaatkan teknologi begitu ya, dengan virtual kita akan mencoba untuk memperingati Hari Buruh dengan penuh kegembiraannya buat para buruh juga. Dan kita akan lanjutkan bincang kita sesaat lagi di program Sorot. Bicara tentang Hari Buruh ya. Hari ini buruh terkait masalah pendapatan ya, atau gaji kesejahteraan buruh ini belum memenuhi standar ya, kelayakan kehidupan atau kepatutan dalam hidup. Ini perlu memang harus ada perhatian khusus dari para stakeholder, terus juga pemerintah daerah sendiri. Karena dengan UMK sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya aja sangat berat ya. Tidak sampai 2 juta rupiah untuk di Kabupaten Banyumas. Nah ini kan harus diperhatikan untuk biaya hidup, untuk pendidikan anak-anak yang sudah berumah tangga, terus kemudian ya kalau dia itu sudah memiliki tempat tinggal atau rumah, seandainya belum. Nah ini yang harus diperhatikan supaya ada kesejahteraan itu meningkat. Secara di beberapa tempat usaha yang kami ketahui itu memang ada yang tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan ya. Di dalam memberikan honor juga seperti semau gue ya. Ketika kemudian buruh atau pekerja ini komplain ya, protes atas nasibnya, tetapi mereka mensikapi banyak kok yang bisa menggantikan kalian atau banyak yang membutuhkan pekerjaan. Nah ini yang kemudian timbul kesewenang-wenangan pengusaha. Maka perlu ada perhatian khusus ini dari semua pihak untuk melihat ini. Terus kemudian saya rasa kalau bicara tentang personil dari pemerintah kabupaten ya, dalam hari ini dinas ya atau OPD, itu mungkin akan sangat kekurangan personil gitu. Nah ini dibutuhkan kerjasama dengan elemen masyarakat ya, dalam bentuk mungkin kunjungan-kunjungan ya ke tempat-tempat usaha untuk melihat sejauh mana tanggung jawab para pengusaha dalam memberdayakan sumber daya buruh dan hak-hak buruh ini dapat diterima oleh mereka secara sempurna atau secara utuh atau tidak. Itu. Ya kalau bicara tentang saran ya pemerintah kabupaten ini harus lebih memberdayakan energi yang dimilikinya
untuk melihat situasi di bawah, di tempat-tempat usaha, ya, atau yang para pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 5 orang, ya. Apakah hak-hak mereka itu bisa diterima secara utuh atau tidak? Kan bisa dilakukan komunikasi atau interview terhadap mereka. Terlepas dalam konteks secara formal atau secara resmi bahwa pengusahanya tahu ada kunjungan, ya, atau dengan melakukan silent operation itu. Karena apa? Yang punya kewenangan untuk memberikan teguran ketika pengusaha ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya adalah pemerintah, ya, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.